belum kedengaran suaranya ya, Kak? Oh my God. Ya, aku commute. Sorry. Sorry. Jadi, uh, sorry, ini nggak kedengarannya dari kapan ya? Nggak, baru dari tutorial yang waktu ini dimunculkan, Kak. Oke, sip. Jadi, seperti yang tadi aku sudah jelaskan, hari ini tutorial tahunku sama tahun David, dan akan aku mulai dari nomor 3 dan nomor 4. Untuk materi UAS-nya sendiri itu menurutku lumayan straightforward. Ya, desain balok SRPMK, desain kolom SRPMK, desain dinding SRPMK, lalu desain kopling beam SRPMK, kopling beam, ya SRPMK, lalu yang begitu-gitu aja sih. Jadi kita langsung lihat ke nomor 3 gitu ya. Nomor 3, ini nomor 3 itu adalah kasus untuk kopling beam. Jadi kasusnya yang diketahui itu lumayan banyak ya, di mana kita tahu bahwa MU-nya lentur yang dari analisis strukturnya itu 900, mutunya FC prime 28, FV-nya 420, panjang bersihnya 1500, bersih ya. Lalu BH-nya itu 600.000, lalu ada tulangan longitudinal dari kopling beam. Sebenarnya mau bilang longitudinal agak nggak bisa juga, tapi karena dia kan miring gitu ya, tulangannya kan miring, habis itu crossing juga gitu. Tapi tulangan longitudinal, dalam pembahasan ini akan aku sebut tulangan longitudinal. Tulangan longitudinalnya udah ditetapin, itu yang menarik dari soal ini. Masing-masing blok tulangan longitudinal harus 4 tulangan yang ukurannya pokoknya nggak diatur, pokoknya harus ada 4 tulangan aja. Dan jarak center to center dari blok tulangannya itu 700. Nah, jadi 700 ini didefinisikan sebagai H-2 D aksen. Iya, karena memang gitu kan. Oke, lalu kita lihat ke pembahasannya. Jadi aku bakal bagi per poin-poin, per step-step gitu ya dalam menjelaskan ini. Yang pertama, input yang tadi itu aku pindahin dari bentuk soal ke yang kiri ini. Jadi mungkin kita bisa sambil melihat gitu angkanya itu berapa dan apakah itu diketahui atau enggak. Yang pertama, syarat geometri dari, sebenarnya ini syarat geometri ini rada perlu nggak perlu ya. Opsional lah, kalau menurutku opsional karena ln sama h-nya nggak bisa kita ganti lagi. Lalu ada sudut alfa ini sudut dari kemiringannya nanti, kemiringan tulangan longitudinalnya. Jadi itu udah rumusnya by template dan semua angkanya diketahui dari soal. Itu early calculationsnya awal banget, prelimnya doang. Lalu kita masuk mulai untuk menentukan tulangan longitudinalnya. Jadi kita mau menentukan, kita hitung dulu tulangan longitudinal perlu, ada rumusnya nih. MU VFY cos alpha. Di mana V untuk untuk coupling beam itu 0,85. Nih, kenapa aku nggak tulis ya? Cuman V-nya 0,85. Mungkin teman-teman bisa diingat untuk coupling beam. Lalu untuk tulangan longitudinal desainnya, kan tadi aku udah sebutin tuh. Kalau jumlah tulangan longitudinalnya dalam satu blok, itu harus 4. Sesuai dengan gambar soalnya gitu kan. Ya udah, rumus DB perlunya itu ini. 4 AVD per NP, di mana N-nya itu yang tadi. Lalu kita dapat deh DB perlunya. Kita ternyata temu DB perlunya itu 34,56. Udah kita select aja. DB 36 mm lebih besar dari 34,56, artinya checks out, kita bisa pakai. Lalu AVD desainnya yang kita pakai itu 4071 mm square. Ini udah. Lalu aku mau lanjut ke, berarti tadi tulangan longitudinalnya udah final ya. Jadi 4 tulangan per blok dan D-nya 36. Lalu kita selanjutnya mau ke tulangan confinement. Jadi masing-masing blok ini tuh perlu dikekang pakai tulangan transversal. Dalam kasus ini confinement. Jadi ya seperti biasa, kita bakal menghitung parameter luas tekannya, luas terkekangnya. Nanti kita desain. Nah, tapi ada kasus khusus ini HW per HW kurang C. Jadi gini, yang pertama tuh kita mau si blok
tekan kita itu, bukan blok tekan, luasan terkekang kita itu segini kan. Dan kita mau nentuin B sama H dari luas terkekang itu. Tapi kasusnya agak khusus karena di sini CC-nya itu cuman sekali ketemu covernya, selimutnya, cuman ketemunya sekali di masing-masing arah. Makanya rumusnya jadi beda. Di mana ilustrasi dari BW sama H-nya itu aku gambarin. Dan BW sama H-nya ini, kalau aku nangkepnya itu by design. Parameter ini dipilih untuk desain BW, H, CC, sama DS. Jadi itu by design, asalkan nggak violate, misalnya ini 600, atau ini 700. Contoh dasarnya ya. BW itu nggak mungkin lebih dari 300 mm. Karena kalau BW-nya 300 mm, misalnya ini 350, lalu di sini 350. Ini udah violate causality gitu kan, karena ini 600 doang. Jadi tetap harus logis, cuman kita bisa desain itu, kita bisa pilih, asalkan semuanya jangan terviolate gitu ya. Kita hitung, ini HW kurang CC, nanti mungkin bakal diganti deh. Atau kalian ingat aja deh. Lalu AG, ACH, itu hitung aja, lalu desain tulangan. Nah, rumusnya itu yang dipakai itu tulangan confinement, sama persis. Kalian tinggal masukin aja. Lalu ternyata dapatnya 1,47 dan 1,56, pakai yang lebih menentukan 1,56. Jadi itu keperluan kita. Gitu ya. Baru kita mau hitung juga sekalian dalam kasus ini spasi tulangan kekangan atau confinement. Jadi kan kita cuman ada 4 tulangan longitudinal ya. Artinya HX itu tuh nggak bisa HX itu, aduh gimana jelasinnya? Sorry, ini HX-nya malah, oke. Jadi HX kan jarak antara, ini lihat ke sini, lalu XI paling besar adalah HX. Dalam kasus ini, sebagai konsekuensinya harusnya HX-nya itu berarti 360, sorry. Ini harusnya BC doang ya. BC, kenapa kemarin aku mikirnya apa ya? Karena kan tulangannya kayak gini kan. Lalu jaraknya kan ini ya. Ya, jadi HX-nya harusnya 360, maksimum dari itu BC sama HC. Cuman bisa oke, nggak apa-apa. Nanti HX-nya kan 360 nih, 360, tapi kan nggak boleh lebih besar dari 350. Udah pakai aja 350. Nanti ini berarti di sini Smax-nya sisa 100, Smax 2 sisa 100. Intinya gitu aja sih. Nggak ada konsekuensi yang gimana banget, karena nanti ujung-ujungnya pakainya 100. Smax-nya misalnya 6 dB, bukan misalnya, pasti 6 dB, dan Smax 2-nya itu 100 plus 350 kurang HX per 3, tapi nggak boleh lebih besar dari 150, tapi tidak perlu lebih kecil dari 100. Jadi rumusnya itu udah dapet, dalam kasus ini harusnya 100 ya, sorry guys. 100, lalu Smax adalah minimum dari Smax 1 dan Smax 2, standar aja. Lalu ya, ini dari gambar soal, kita nggak bisa pakai N yang lebih besar dari 2 gitu kan, karena kan tulangan transversalnya cuman 1, 2 gitu. Jadi cuman bisa 2, ya udah pakai 2, DS-nya 10 mm, ini by design sih. Lalu S-nya juga ini by design. Ternyata kita hitung dapatnya mepet banget, 1,571 lebih besar dari 1,56. But it still checks out gitu. Dan S-nya tadi kita udah ngecek, S-nya kita udah ngecek lah bahwa oh dia nggak lewat dari 100 mm dari syarat sebelumnya. Jadi oke. Lalu kita mau desain untuk spasi bersih dan panjang penyaluran. Si LD-nya rumusnya ini. LD-nya ini, lalu LD itu rumusnya FY, CT, CE, DB, lambda akar FC prime. Lambda kan beton kita normal. Jadi lambdanya pakai 1,
C-nya itu pakai aja dari tabel ini, faktor modifikasi yang ada di SNI pasal 22. Lalu panjang penyalurannya itu jangan pakai LD, tapi pakainya 1,25 LD. Jadi nggak ada istilahnya sih, pokoknya panjang penyalurannya pokoknya 1,25 LD deh. Lalu kita dapatnya 2731, kita buletin aja jadi 2750. Jadi panjang penyalurannya sekian. Udah. Paling untuk berarti outputnya udah dapat kan? Kita dapat si DB tulangan long, kita dapat juga si ini tulangan sengkangnya, confinement-nya berapa, dan kita juga tahu panjang penyalurannya berapa. Outputnya itu 3. Ada miss nggak ya? Berikan sketsa. Nah ya, silakan kalian sketsakan aja. Kemarin aku nggak kasih sketsanya karena aku bingung cara ngegambar tulangan miringnya gimana supaya enak. Tapi berikan aja sketsa akhirnya gimana kira-kira. Oke, and then apakah ada pertanyaan? Chat ada orang? Mungkin 5, 4, 3. Mau nanya, Kak? Ya. Sebenarnya karena kebetulan kami kan belum diajarin coupling beam. Itu materinya boleh dikasih nggak nanti kayak? Soalnya dan sebenarnya beda coupling beam sama beam biasa itu sebenarnya di mana, Kak? Kalau aku lihat kan tadi ada theta, berarti ya tulangannya miring, itu maksudnya gimana ya? Oh, I see. Oke. Firstly, materi nggak ada karena kami juga nggak diajarin. Oh, oke. Jadi ya, untuk kalian nggak ada, untuk kami juga nggak ada. So you can expect it to be right there. Cuman untuk tulangan ya, coba sebentar, aku harusnya ada referensi. Jadi bedanya, kenapa dia beam karena dia horizontal, ya, dan dia itu nggak gitu menahan aksial. Tapi kenapa namanya coupling beam? Karena fungsinya itu sebenarnya untuk menghubungkan dua shear wall by default. Jadi supaya kita whiteboard. Kalau misalnya shear wall, misal kamu ada gedung 8 lantai gitu. Lalu ini shear wall-mu. Kalau kamu shear wall-in kayak gini, maka ini kamu bisa idealisasi sebagai, oh ini cantilever, cuman cantilevernya tegak aja gitu. Jadi dia akan, kita expect sebagai engineer perilakunya itu selayaknya cantilever gitu. Kalau kena gaya gempa gitu, kita expect perilakunya seakan-akan seperti cantilever. Tapi itu kan kalau misalnya polosan dinding geser doang. Gimana kalau misalnya aku mau menghubungkan, aku mau pakai satu dinding sebagai tulangan tarik dan satu dinding sebagai region tekan gitu. Jadi misalnya itu dinding geserku ada 2. Lalu aku pasang coupling beam-nya kayak gini. Coupling beam itu dia gede, di mana ln per h-nya itu harus yang tadi, kalau nggak salah lebih besar 2 ya. Lebih kecil sama 2. Ya, rasio kedalamannya itu lumayan gede terhadap tingginya. Jadi gini, balok. Jadi ketika kalian kenain gempa kayak gini, maka si shear wall kiri akan mengalami tarik dan shear wall kanan akan mengalami tekan. Jadi instead of, kebayang nggak? Aku lanjut dulu ya. Jadi instead of berperilaku sebagai cantilever, perilakunya itu lebih mirip kayak tulangan tarik dan tulangan tekan di balok kita. Jadi ini tuh mengubah mekanisme struktur kita menerima gaya gempa. Ini mengubah load path dari struktur kita. Jadi coupling beam berfungsi seperti itu. Jadi dia enable kita untuk menghubungkan dua dinding geser dan mengubah mekanisme cara dinding geser kita menerima gaya. Jadi itu. Pertama itu kenapa ada dinding geser. Lalu kedua dinding geser, coupling beam atau balok perangkai. Kedua, balok perangkai itu adalah balok yang kita expect secara umum ya, kegagalannya itu geser, bukan lentur. Jadi kita expect kegagalannya geser. Itu sangat berbeda dengan filosofi yang kita pelajarin selama ini kan. Karena kan selama ini apapun yang gagalnya geser, maka harga dirimu sebagai engineer itu nggak ada gitu.
untuk balok, untuk kolom, segala macam. Kalau misalnya ada yang gagal geser, lalu ada yang amit-amit sakit karena itu, ya itu bakal kena hujat gitu. Tapi coupling beam itu adalah elemen yang memang didesain untuk gagal geser in some cases, dan memang kita nggak bisa hindari dia bakal gagal geser. Karena dia kan memang mentransfer gaya geser yang lumayan besar ya. Jadi gitu. Itu filosofi dasar coupling beam kenapa dia ada. Lalu untuk materi terkait coupling beam, yang tadi aku jelasin nangkep nggak ketika aku bilang mengubah load path? Tadi siapa yang nanya ya? Sorry, nggak lihat. Maksudnya load path itu berarti Kak lebih ke, sebenarnya tadi yang aku tangkap masih ke kayak mekanisme Bener. ada dinding yang mengalami tekan dan tarik gitu. Iya, Atau gimana? bener. Jadi beda banget kan, kayak dalam mungkin aku kurang bagus ya menjelaskan tadi. Bisa ini tarik dan ini tekan. Jadi kalau misalnya pakai coupling beam, ini semua tekan dan ini semua tarik. Tapi kalau nggak pakai coupling beam sebagai free cantilever, maka ini tarik dan ini tekan. Jadi kebayang nggak serat-seratnya ini? Oh, jadi basically Kak, sebenarnya coupling beam ini kayak menyatukan shear wall gitu ya, Benar, sebenarnya. benar. Oke. That is true. Dan dia allow kita untuk mengubah perilaku struktur kita sesuai dengan kemauan kita. Oke. Itu makanya di situ mahalnya. Dan aku bakal lanjut ke untuk materi. Materi apakah kita ada? Paling yang bisa kami share adalah NHERP Guide. NHERP Guide nomor 6, NHERP Technical Brief. Ini itu Concrete Special Structural Walls and Coupling Beam. Jadi coupling beam dia mengcouple dua shear wall ya. Jadi sebenarnya ada dua jenis coupling beam di mana ada di mana kita ada dua konfigurasi lah. Jadi yang pertama itu konfigurasi 1. Ini tuh seperti balok biasa. Jadi tulangan longitudinalnya lurus, baru ada tulangan gesernya gitu. Tapi ditemukan bahwa ternyata itu kurang bagus. Ternyata kayak gini lebih bagus. Di mana tulangannya kayak gini. Jadi di ujung sini, misalnya ini tulangan, lalu ini blok tulangan gitu ya. Lalu di sini blok tulangan juga. Di sininya itu nggak kayak gitu. Di sininya tuh, sorry, bukan gini sih gambarnya. Enaknya gimana ya gambarnya? Ini, baru tulangannya hijau ya. Ini, di sini, ini. Lalu mereka kayak gitu. Ini ke situ, ini ke situ, ini ke situ, dan ini ke situ. Jadi dia bukan sekedar miring doang. Dia miring ke arah 3 dimensi gitu. Dia bukan sekedar turun doang, tapi dia ada belok ke kiri kanannya gitu. Jadi kalau misalnya tulangan biru itu adalah blok yang lainnya, maka ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, jadi kayak gitu tulangannya, padat banget. Kebayang nggak tadi yang nanya Alex? Alex, Oke, kebayang Kak, kebayang. kebayangkan ya. Jadi memang desainnya repot. Materinya mungkin cuma bisa kasih ini, tapi menurutku ini pun udah cukup banget sih.
Ya, itu dulu. Tadi ada pertanyaan lagi, Kak. Oke Kak, udah cukup dari aku. Oke, mungkin David mau nambahin kali. Fit? Oh, enggak, tadi disampaikan ya, apa namanya, coupling beam itu memang khususnya ya, yang LN per H-nya yang pendek gitu ya, itu memang didominasi oleh geser gitu biasanya. Tapi tadi yang udah disampaikan Jovan juga, kalau LN per H-nya kurang dari 2, kita pakai yang namanya tulangan diagonal gitu. Karena coupling beam itu bisa jadi lebih dari 4, LN per H-nya itu lebih dari 4 gitu. Kalau lebih dari 4, kita bisa desain itu pakai SRPMK balok biasa. Tapi kalau penulangan diagonal itu, kita pakai biasa kalau LN per H-nya kurang dari 2 gitu ya. Dan biasanya dominan geser gitu, kegagalannya gitu. Makanya kita pakai tulangan diagonal gitu, supaya ekspektasi kita gitu, kegagalannya itu nggak geser gitu, tapi flexure atau enggak at least flexure shear lah gitu ya, nggak dominan geser gitu. Mungkin tadi mau ingin koreksi aja ya, soalnya kita nggak expect kegagalannya geser deh di coupling beam gitu. Yang kita expect itu tetap flexure gitu. Itu aja sih. Paling gitu. Kak, ini tiap tahun keluar coupling beam atau tahun lalu salah surprise? Enggak, 2 tahun lalu keluar coupling beam. Dan kalau senangkapku, coupling beam itu pertama kali Pak Erwin-nya membuat soal dia sendiri itu pas mulai tahun lalu. Iya, iya nggak? Kalau aku ingatnya gitu sih. Jadi selama Eh, ini UASnya paralel gitu. Kayaknya setahun sebelum kita itu udah Pak Erwin buat sendiri sih. Iya ya, setahun Iya, sebelum heeh. kita, tahun kita, ya kan? Benar benar. Ya, jadi gitu sih untuk yang nanya. Tuh, lalu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini lebih gampang lagi sih. Nomor 4 ini udah kelihatan ya. Jadi intinya desain balok SRPMK, FC prime-nya sekian, FY-nya sekian. Silakan asumsikan sendiri parameter-parameter lainnya yang tidak diberikan. Pokoknya B sama H-nya dikasih tahu, tulangan atas sama tulangan bawahnya dikasih tahu. Desain aja gitu pokoknya. Oke, kita desain. Formatnya yang tadi, yang diketahui itu aku pindahin ke kiri layar supaya diingat-ingat aja. Lalu early calculations-nya, hal-hal pertama yang akan aku lakukan tuh apa sih? Ini gitu. Pertama, luas tulangan bawah, luas tulangan atas, zona plastis, lalu kedalaman efektif dan inverse-nya. Inverse-nya maksudnya D aksen ya, atau H kurang D. Parameter lainnya, yaitu beta 1 sama epsilon Y, E. Mungkin E di sini kurang tepat ya penulisannya, cuman mungkin lebih tepatnya PR gitu. Cuman epsilon Y PR, aku belum nemu cara enaknya untuk nulis. Jadi tetap mungkin aku bakal rekomen kalian tulisnya epsilon Y PR. And then parameter hitung moment probable. Jadi kita step satunya adalah hitung moment probable untuk mendesain ini. Jadi MPRB positif, subscript PRB superscriptnya positif, C kita asumsi awal, dalam tanda petik asumsi, padahal udah pakai Excel ya. Jadi kita tembak C awal, habis itu kita hitung epsilon S dan epsilon S aksen. Kita tentukan juga tegangannya untuk tulangan tekan maupun tulangan tarik. Baru kita ngitung kontribusi blok tekan dari beton, TS, CS, lalu keseimbangan. Kalau dapatnya 0, kita boleh hitung MPRB. Positif gitu ya. Prosedural, cuman iterasi C hingga sigma H sama dengan 0. Ini hal yang sama kita lakukan di beton, tapi bedanya kali ini epsilon Y-nya itu adalah pakai 1,25 FY/ES dan FY-nya itu adalah 1,25 FY karena probable. Kita lanjut. Lakukan aja prosedur yang sama untuk dapat MPRB negatif gitu ya. Tapi dengan catatan apanya semuanya di flip gitu. Berarti apapun yang aksen jadi nggak aksen untuk nyari MPRB negatif. Ada yang masih bingung MPR moment probable dari balok itu gimana hitungnya?
Oke, aku asumsiin nggak ada dulu ya, dan aku lanjut. Jadi, kita langsung mau desain untuk tulangan transversalnya. Oke, tulangan transversal di zona plastis dulu. Zona plastis dulu, gaya geser demand. Pertama ini A, B, C, D, jadi kita bakal ngikutin flow ini ya. Flow chart yang ini. Yang pertama, gaya geser demand, kita asumsikan tidak ada gaya transversal pada balok. Karena kan tadi boleh diasumsikan. Dan jarang sih balok menerima gaya geser dari pada baloknya sendiri gitu. Literally pada baloknya. Kecuali kita ngomongin girder. Ya, jadi kan enggak gitu. Memang enggak. Dan kita nggak tahu gaya akibat gravitinya apa. Jadi dalam pengerjaan UASku, aku ngambil VG-nya 0 dan tetap A sih indeksnya. Jadi kayak sepertinya ini asumsi yang lumayan bisa diterima oleh bapaknya. Lalu kita ngitung phase way. Phase way itu MPRB positif tambah MPRB negatif per LN. LN itu jarak bersih yang memang udah diketahui dari soal. Kebetulan soalnya kasih kita jarak bersih bukan jarak kotor. Kita dapat phase way dan VE. Baru setelah itu kita cek nilai VC. Jadi ada dua syarat. Jika kedua syarat ini oke, maka VC-nya 0. Jadi kita perlu cek itu. Jadi syarat 1 kita cek, syarat 2 kita cek. Ini harus asumsi lagi tidak ada beban aksil pada balok. Biasanya sih memang nggak ada, cuman sampai 0,05 AGFC prime biasanya kita tetap harus cek. Cuman kan nggak dikasih tahu ya. Dan lebih konservatif kalau kita menganggap bahwa ini terpenuhi. Jadi VC-nya 0. Ujung-ujungnya VC-nya 0. Kita lanjut ke poin C, keperluan tahanan geser. Karena VC-nya 0, maka VS-nya kita hitung berdasarkan VU per V aja. Dalam kasus ini, VE per V. Kenapa aku pakainya VE per V? Karena VE per V itu dari desain kapasitas. Padahal sebenarnya kalau dari code itu kita tetap harus ngambil max dari VU dan VE. Lagi-lagi ini didasarkan pada asumsi bahwa VE lebih besar dari VU. Dalam most cases, ya ini terjadi. Jadi pretty safe to do so. Kita dapat VS-nya perlunya berapa, lalu kita translate ke AV per S butuhnya berapa, which is VS per FUD. Lalu kita desain tulangan ke kanannya, kita hitung. Sorry, ini kok mengulang ya? Kayaknya aku salah ngepaste deh. Ya, aku salah ngepaste. Jadi itu boleh di-ignore aja. Kita lanjut ke sini. Jadi kita pilih untuk desain. N-nya 2, DS-nya 10, S-nya 100. Kita ngitung AV per S yang kita pakai. Dan udah memenuhi dari keperluan kita yang sebelumnya. Jadi desain kita udah oke. Lalu kita selain desain dari aspek kekuatan, kita perlu cek untuk apakah reinforcement yang kita berikan itu terlalu banyak. Jika VS-nya segini, VS max-nya segini, apakah ini masuk gitu? Ternyata masih masuk. Oke, jadi itu udah oke. Lalu kita cek lagi satu kriteria desain lagi, yaitu spasi. HX-nya nggak bakal aku terlalu jelasin, bisa dilihat gambar atau refer ke soal yang tadi, atau refer ke tugas kalian. Ini S-Max 1 dan S-Max 2, ada S-Max 3 juga. Pakai aja semuanya, hitung, ternyata S-Max-nya itu 130. Tapi it doesn't matter much karena kita pilih S-nya 100. Jadi itu masih memenuhi kriteria desain. Jadi kita boleh lanjut. Nah, berarti kita udah selesai untuk zona plastis. Kalau zona non-plastis gimana? Nah, ini tuh kalau zona non-plastis sebenarnya pakai analisis struktur. Di mana ya VU di zona non-plastis. Kalau ini plastis, dan ini plastis, dan ini non-plastis, maka gaya gesernya yang perlu kita desain kan VU ya, dari analisis struktur aja. Kebetulan kan nggak ada. Atau boleh juga kalian dekati pakai desain kapasitas, cuman desain kapasitasnya dengan asumsi bahwa kedua ujungnya terjepit dengan VE. Kedua ujungnya terjepit dengan VE, dan tapi zona non-plastisnya di sini. Ya udah, kita untuk desain untuk zona non-plastisnya, kita pakai V
U, yaitu sebesar ini gitu. VU. Nah, yang bisa didekatin pakai ini. Dalam kasusku, persamaannya ini ya. Cuman dalam kasus kalian, ya silakan kalian ganti-ganti lagi gitu. Intinya cuman asumsi awalnya supaya bisa dapatkan persamaan itu adalah koordinat 0, VE dan koordinat ln per 2, 0. Jadi di tengah bentang 0. Ini lumayan common asumsinya untuk digunakan dalam desain-desain ke depannya. Untuk zona plastis, zona non-plastis. Lalu keperluan tulangan geser, itu VC-nya ada. VC-nya nggak perlu kita cek apakah 0 atau enggak. Dia langsung ada. AV butuhnya ternyata mepet banget. AV butuhnya cuman tetap butuh gitu ya. Kita desain tulangan gesernya, kita pilih aja. Itu pasti over banget dari aspek kekuatan. Kita lihat dari kriteria desain, baik untuk apakah gaya geser maksimumnya terpenuhi, maupun spasi maksimumnya terpenuhi. Spasi maksimum untuk zona non-plastis itu D/2 di balok. Jadi 200, 267,75 masih masuk. Bahkan bisa 250 ya, baru sadar juga. Ini kalau kalian mau 250 juga masih masuk lah untuk zona non-plastis. Lalu sketsanya ya silahkan aja lah. Dalam kasus ini, benar nggak ya? Iya benar. Jadi perhitungan yang kupakai di yang tadi, aku pakai juga di UAS. Ilustrasiin sketsanya potongan memanjang, potongan melintang, dan detail kait sama kayak tubes beton. Dan kasih juga simpulan dalam bentuk engineering-nya. Gitu. Jadi 4 kesimpulan, 4 outputs untuk soal nomor 4. Oke, mungkin nomor 4 gitu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini nggak ada yang mau ditanyakan, benar-benar nggak ada. Oke, kalau gitu, lu aja kali Fit, mungkin. Boleh. Oke. Ya, aku sambil revisi yang tadi salah-salah. Udah kelihatan belum ya? Udah lah ya harusnya ya. Udah. Oke, kita mulai aja. Jadi kita bahas nomor 1 dan 2. Ini ujian tahun lalu yang tadi udah dijelasin Jovan juga gitu ya. Oke, yang pertama ini soalnya teori gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa baca aja gitu. Cuman mungkin aku jelasin juga gitu ya. Dan mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya juga boleh juga gitu. Yang pertama, jelaskan fungsi tulangan sengkang pada kolom dalam perencanaan sistem rangka momen khusus. Jadi yang pertama, sengkang atau confinement itu pada kolom itu yang pertama bisa memberikan resistansi terhadap gaya geser desain gitu ya. Jadi kalian kan kolom itu biasa mendesain sengkang juga gitu ya. Kalian cek terhadap gesernya, kalian juga desain confinement-nya gitu ya. Nanti kalian cari mana yang paling governing gitu ya. Tapi intinya semua sengkang gitu ya atau confinement yang ada itu akan menahan gaya geser desain gitu ya. Jadi itu yang pertama gitu fungsinya. Yang kedua itu sebagai pengekang inti beton gitu. Jadi kalau misalnya di cross section-nya itu, ini misalnya tulangan kalian, tulangan longitudinal kalian, jadi dengan adanya, dengan adanya confinement ini, dia mengekang inti beton gitu ya. Inti beton kalian itu jadi lebih, jadi lebih terkekang gitu. Mungkin kalau di PPT-nya Pak Erwin pernah melihat yang seperti ini nih. Nah, ini seperti ini gitu ya. Ini, ini. Nah nih, yang di dalam ini area yang terkekang gitu ya. Nah, area yang terkekang ini akan membuat beton kalian itu lebih kuat gitu. Jadi ada peningkatan mutu beton, bukan peningkatan mutu beton, tapi peningkatan mutu beton sih ya. Yang tadinya kalau misalnya ini unconfined gitu ya, nih di kiri, ketika kalian kekang gitu ya, beton inti kalian itu
bisa mencapai yang namanya FCC prime gitu ya. Dan ini ada grafiknya juga gitu ya, kalau misalnya di kelas ingat gitu. Yang seperti ini. Nah, bisa mencapai FCC prime gitu. Misalnya ini FCC prime gitu ya. Ini FCC prime kalau nggak salah gitu. Jadi yang intinya adalah mengekang inti beton gitu ya. Kenapa harus dikekang gitu inti betonnya? Karena nanti ketika kolom kalian sudah mulai mengalami spalling gitu ya pada regangan-regangan yang besar gitu ya. Peningkatan mutu beton ini, FCC prime ini akan menolong kalian gitu sebagai kompensasi dari luas area dari kolom-kolom kalian yang udah hilang gitu. Jadi kalau spalling kan ini hilang gitu ya misalnya nih. Misalnya ini hilang gitu. Mulai hilang gitu. Kalau misalnya cover kalian mulai spalling gitu, AG kalian kan berkurang. AG kalian berkurang berarti kapasitas kalian berkurang gitu. Nah, FCC prime ini sebagai kompensasinya gitu ya. Jadi tujuan confinement itu arahnya juga ke sana gitu. Yang intinya adalah sebagai pengekang inti beton gitu ya. Lalu juga untuk mencegah tekuk pada tulangan longitudinal. Jadi kalau kita lihat dari arah memanjang gitu ya. Ini misalnya kolom gitu ya. Ini sorry. Ada pelat ada batasnya gitu ya. Kalau kita kasih tulang longitudinal gitu. Kalau kita kasih tulangan confinement gitu ya di sini ya. Nah, kalau semakin rapat dia semakin bagus gitu. Dia nggak akan tulangan longitudinal ya, tidak akan terjadi tekuk gitu. Tapi kalau kalian kasihnya terlalu jauh gitu ya, nih, misalnya seperti ini. Nah, ini bagian di sini bisa jadi tekuk gitu. Karena kan ada gaya P di atas gitu ya, ada gaya aksial gitu. Jadi ini nanti bisa buckling gitu ya, kalau confinement kalian nggak baik gitu, nggak rapat gitu. Jadi salah satu fungsinya itu gitu. Kemudian juga menambah duktilitas penampang dan membuat elemen lebih robust dalam disipasi energi gitu ya. Nah, ini hubungannya ini yang pertama tadi juga gitu ya. Di level material, beton kalian yang tidak terconfine itu cuma segini gitu. Tapi kalau misalnya di confine, nah pertama dia lebih tinggi dikit gitu ya, dikit, tapi setidaknya dia lebih panjang gitu. Lebih panjang ini secara strain gitu ya, artinya duktilitas kalian semakin baik gitu. Dan di level material ini kalian convert gitu ke level penampang. Di level penampang ini aku ngambilnya ini penampang balok gitu ya, tapi kalau dalam hal ini kan kolom gitu ya, tapi sama aja gitu ya. Penampang yang tidak terkekang dan penampang yang terkekang itu beda gitu. Kalau misalnya mau dilihat gitu ya, ketika kalian kasih confinement, nah ini panjang gitu. Kalau nggak kasih confinement pendek gitu. Jadi confinement itu penting gitu, supaya penampang kalian itu ductile. Nah ini di level penampang ya. Di level habis level penampang biasa ada level level elemen dulu gitu ya. Baru habis di level elemen itu ada level struktur gitu ya. Ini bukan level elemen ya, level struktur gitu ya. Nah ini ada pengujian gitu ya. Kalau misal lihat, yang ini tuh poorly confined gitu ya, confinement-nya cuma sedikit gitu di luar. Tapi yang bawah ini confinement itu baik gitu. Jadi ketika confinement kalian baik, bisa dilihat ini bagus nih. Kalau lihat backbone curve-nya gitu ya, dia rata gitu. Nggak ada yang namanya penurunan kekuatan gitu. Nggak ada degrading strength gitu ya. Kalau yang atas ini ada nih, kalau kita ambil peak-peaknya gitu ya, puncak-puncaknya, dia menurun gitu. Yang pertama gitu, ada degradasi kekuatan. Yang kedua, kalau misalnya mau lihat, ada pinching di sini nih. Ini Pak Erwin sempat mention kali ya. Kalau di kelas kami dulu sering mention gitu ya. Ada pinching gitu. Intinya adalah kalau misalnya kita dulu pernah belajar gitu ya, ini kan force sama deflection gitu ya, force deformation gitu ya. Kalau kita lihat luasnya itu adalah energi gitu ya, energi yang bisa diserap gitu. Jadi kalau lihat ini kan energinya pasti lebih kecil gitu. Karena area di bawah area kurvanya itu kecil gitu, karena ada pinching gitu. Tapi kalau yang robust ini besar gitu, area yang bisa diserap gitu ya. Jadi maksudnya kalimat ini itu seperti itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ini dia. Oke, ini ada yang nanya, Bang, kenapa ties itu harus satu ujung 135 derajat, satunya itu 90 derajat? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ties itu, misalnya ini ada, bentar ya, ini. Nah, misalnya kalian perlu cross ties gitu ya. Sebenarnya idealnya kalian buat 180 nih.
kalau kalian buat 180, ini pakem banget gitu. Pasti bagus sekali gitu ya. Termasuk yang di sini gitu ya maksudnya. Ini pasti sangat bagus sekali gitu. Di PPT-nya Pak Erwin ada sih ini. Mungkin perlu dibuka, nggak usah lah ya. Tapi kalian kalau mau baca, kalau nggak salah di PPT-nya yang tentang kolom, kalau nggak salah, atau apa ya, tentang material behavior atau apa gitu, ada perbandingan gitu ya, kalau kaitnya 180 derajat, 135, dan 90 gitu. Nah yang pasti kalau misalnya kalau kaitnya 90, itu udah nggak bagus gitu ya. Ini hukumnya haram gitu ya, di gempa gitu. Karena kalau kalian goyangkan gitu kolomnya, ini kaitnya pasti lepas gitu. Dan kalau lepas, itu yang terjadi gitu, di foto-foto itu gitu. Yang ada di gempa di Taiwan itu, di PPT Pak Erwin, kalau misalnya lihat, itu yang terjadi gitu. Karena kaitnya itu 90 derajat gitu. Nah, kenapa 135 dan 90 gitu? Nah, ini dirasa sebenarnya cukup gitu ya, dirasa cukup gitu ya. Karena pada dasarnya detailing seperti ini tuh nggak mudah juga dilakukan gitu ya. Kalian ngebengkokin tulangan itu nggak mudah gitu. Jadi ya masih diizinkan gitu ya, 135 dan 90 gitu. Asal diselang-seling gitu ya. Jadi misalnya kalau ini agak lebih panjang gitu ya. Kalau misalnya ini ada lagi misalnya gitu ya. Nah, jadi kalian selang-seling gitu ya. Jangan semuanya itu 135-nya itu di satu sisi doang nih. Kayak gini contoh. Tapi kalian selang-seling, misalnya yang 135 yang di bawah gitu ya. Di atas 90 gitu. Jadi lebih pakem gitu. Atau ya kalau kalian mau lebih baik, semuanya aja 135 gitu ya. Nah, ada aturan ya, kalau misalnya kolom kalian sudah lebih besar gitu ya, PU-nya lebih besar dari 0,3 AGFC prime. Nah, ini udah wajib 135 semua gitu ya. Nggak boleh 135 90 gitu ya. Karena aksialnya sudah dominate sekali gitu. Jadi kalian harus consider ini dalam detailing kalian supaya kolom kalian itu sifatnya ductile gitu ya. Kira-kira cukup menjawab nggak tadi yang tanya? Aku anggap udah cukup menjawab dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ditanya lagi. Oke, untuk selanjutnya ini ada diafragma ya. Kalian di kelas ada diajarin diafragma nggak sama Pak Erwin, atau kalau kami dulu ada kuliah tamu gitu sih, diafragma. Di kelas ada diajarin nggak? Enggak. Oke, kita bahas aja gitu ya singkat. Jadi pada dasarnya kalian perlu tahu dulu gitu ya, diafragma itu apa gitu. Nah, intinya adalah pelat gitu ya. Pelat ini kan selama ini kalian mungkin berpikirnya didesain terhadap gravity load aja gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar kiri ini, ya, pelat kalian itu kan ada nih gravity load-nya gitu ya, menahan gravity load ya. Dan mungkin di tugas besar itu kalian nggak akan mendesain diafragma sih ya, karena ribet gitu ya. Harus belajar dulu istilahnya gitu. Dan kalian biasanya cuma mendesain terhadap gravity load aja gitu. Tapi pelat ini juga berfungsi gitu ya, sebagai elemen diafragma gitu ya. Jadi kalau ada lateral load gitu ya, ada gempa ke arah situ, warna merah aja deh, arah gempa ke situ. Nah ini fungsinya juga untuk menahan gitu ya. Mungkin lihat di kiri aja ya, menjelaskan lebih gampang gitu ya. Jadi ada arah gempa gini, ini pelat gitu ya, yang di kiri ini. Dan dia juga fungsinya tuh untuk menahan juga gitu ya. Dan biasanya kita ada sebut namanya elemen core dan kolektor gitu ya. Mungkin biar lebih jelas kita langsung bahas aja gitu ya, core dan kolektor itu apa gitu. Nah, ada yang namanya elemen core atau tulangan core gitu ya. Ini adalah elemen yang menahan tarik dan tekan gitu, terletak tegak lurus terhadap arah gaya gempa gitu. Jadi kalau arah gaya gempa kalian seperti ini, nah, atau kalau ini diputar gitu ya, nah ini lihat dari atas gitu ya, arahnya ke sini. Nah ini sifatnya itu seperti balok gitu, yang tertumbuh sederhana gitu. Jadi pelat kalian itu seakan-akan melendut seperti ini. Nah, jadi kalian perlu mendesain gitu ya pelat kalian, bukan cuman tulangan-tulangan untuk gravity load aja, tapi di ujung-ujungnya gitu ya, kalian perlu kasih yang namanya elemen core gitu ya. Nah, ada yang namanya compression core gitu ya, ini core tekan gitu ya. Jadi kalian kasih, dan ada yang namanya tension core gitu ya. Jadi kalian perlu kasih gitu di ujung-ujung pelatnya gitu.
untuk memastikan dia tahan gitu terhadap arah beban lateral itu gitu. Nah, selain itu untuk diafragma ini sendiri ada yang namanya elemen kolektor gitu ya. Nah, elemen kolektor ini fungsinya ini untuk mengumpulkan gaya geser dan mendistribusikannya ke elemen penahan lateral lainnya gitu, seperti kolom atau shear wall. Nah, ini mungkin lihat yang di bawah, nih yang ini. Oh ya, ini semua ada di NIHRP yang nomor 3 gitu ya, tentang diafragma gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat bisa dilihat di sini gitu. Jadi tulangan kolektor tuh yang ini nih gitu, yang panjang-panjang ini gitu. Jadi tujuannya kalau misalnya ada arah gaya gempa seperti ini, harapannya tulangan-tulangan ini akan membantu gitu ya, mendistribusi, mentransmisikan gaya geser gitu ya, yang dihasilkan. Nah, ini gaya geser yang ada dihasilkan di sini ya. Gaya geser ini terjadi gitu ya, karena ada ini nih, ada ada couple moment juga gitu ya, dan nanti terdevelop juga gitu, ada VU-nya gitu di sini. Nah, gaya geser ini perlu ditransmit gitu ya. Jadi nanti ketika ada gaya gempa gitu, kalian perlu kasih gitu tulangan-tulangan kolektor ini supaya bisa ditransmisikan ke elemen penahan lateral lainnya gitu. Dalam hal ini biasa shear wall gitu ya, kolom gitu ya. Tapi di dekat-dekat shear wall, di dekat-dekat kolom gitu ya, itu biasanya akan ada tulangan-tulangan kolektor gitu. Intinya seperti itu gitu. Jadi diafragma itu ada komponennya gitu ya. Ada tulangan cord, kolektor gitu ya. Sama satu lagi kalau nggak salah namanya tulangan distributor gitu ya. Tapi yang diminta di sini cord dan kolektor aja gitu ya. Kalian bisa baca lebih lengkap ada di NIHAP nomor 3 ini gitu. Nah, prinsip desain diafragma ini harus didesain untuk berperilaku secara elastik gitu. Jadi artinya diafragma ini harus didesain sehingga tidak mengalami kerusakan atau damage free. Karena kalau misalnya dia rusak, itu akan terjadi perubahan load pad. Jadi sistem penahan gaya lateral yang didesain nanti itu nggak akan bekerja dengan baik gitu ya. Jadi harapannya harus didesain sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya bangunan kalian itu mengalami ketidakberaturan torsi yang udah aneh-aneh gitu ya. Itu perlu sekali gitu ya didesain diafragma ini gitu. Oke, mungkin lanjut. Oh, ini ada pertanyaan kayaknya. Oh, sorry. Oke, Jovan izin live dulu ya karena dia ada tutor gitu. Ada rapat. Iya, Terus ya, jadi thank you ya, guys. Izin live dulu ya. Nanti David jauh lebih kompeten dari aku kok terkait yang ini. Jadi kalau ada yang mau nanya, ini benar-benar kesempatan emas kalian. Oke, aku izin live dulu ya teman-teman. Thank you. Oke, ini kita lanjut aja gitu ya. Yang C ini terkait dengan kita baca aja gitu ya. Sebuah bangunan menggunakan sistem pelat unbounded post tension gitu ya. Jadi pelatnya itu ada post tension gitu. Ini mengganggu sekali sih. Ada apa sih screen sharing ini? Ada post tension ini gitu ya. Pre-stress gitu ya. Post tensionnya dicor secara monolit gitu. Dengan balok seperti pada gambar. Ini baloknya gitu ya. Di sini baloknya. Ini post tensionnya di sini. Setelah melalui panjang tertentu, tendon pertegang ini menghasilkan tegangan tekan yang seragam gitu. Jadi kalau kita lihat ini ujungnya nih di kiri ya. Ketika di ujung post tension itu gayanya tuh masih berupa gaya ini aja gitu. Gaya istilah gaya titik lah ya gitulah ya. Tapi kalau kalian ada yang fast track gitu ya, ambil Mac Banjut mungkin ya. Mungkin kalian belajar juga gitu ya. Kalau misalnya kalian punya sebuah sebuah silinder gitu ya, kalian tekan gitu ya. Tegangannya itu baru akan merata itu setelah di tengah gitu ya. Misalnya distribusi tegangan lah ya gitu ya. Baru meratanya tuh akan di tengah gitu. Tapi kalau kalian tinjau di ujung-ujungnya doang, dia tuh belum merata gitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini gitu. Jadi baru akan merata itu setelah panjang tertentu gitu di plat kalian gitu. Nah, untuk menjamin konsep SCWB, pertama dalam desain kolom A, apakah gaya post tension harus dimasukkan dalam perhitungan kapasitas momen nominal balok? Itu yang pertanyaan pertama. Kedua, untuk desain kolom B nih yang udah deket ini, apakah gaya post tension perlu dimasukkan gitu dalam momen nominal balok itu? Menjelaskan gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini ada ya di NIHRP 1 gitu ya. Kalian bisa baca gitu ya ini gitu. Tapi intinya di kolom A perhitungan momen nominal balok itu nggak perlu gitu ya. Memperhitungkan kontribusi gaya dari post tension ini. Karena gayanya ini masih karena kolom ini kan masih di tepi gitu ya. Di mana gaya post tension ini belum terdevelop dengan baik gitu, belum terjadi secara merata gitu. Jadi nggak perlu gitu kalian
perhitungkan gitu. Nah, tapi kalau untuk kolom B itu sudah harus diperhitungkan gitu, karena gaya post tension ini sudah terdevelop gitu ya, sudah terdistribusi secara merata gitu. Jadi kurang lebih jawabannya itu ya, atau lengkapnya kalian bisa baca inilah ya itu. Oke, mungkin nomor 1 dulu, ada yang mau ditanya dulu nggak seputar ini? Nggak ada? Oke, lanjut aja. Buat nomor 2 ini tentang HBK gitu ya, hubungan balok kolom. Jadi untuk hubungan balok kolom ini dikasih tahu gitu ya di soal, hapus dulu. Di soal itu ada gambar seperti ini gitu ya. Ini kolom, di kanan ini balok longitudinal, kiri kanan ini, dan ini balok transversal gitu ya. Dan balok longitudinal ini dikasih gambar seperti ini. Ini udah aku hitung area stopnya berapa gitu ya, biar gampang aja gitu. Diketahui C prime, Fy-nya dikasih tahu gitu ya, tinggi antar tingkat 3,5 meter, dan MPR plus, MPR ini udah dikasih tahu gitu ya. Hitung joint shear gitu ya. Yang pertama, dengan catatan kita bisa mengabaikan kontribusi dari geser balok. Dan yang kedua ini kita hitung kapasitasnya gitu ya, PN gitu. Nah ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja gitu teman-teman. Jadi joint shear itu rumusnya itu adalah tension top tambah tension bottom gitu ya, dikurang V kolom gitu ya. Jadi kalau kalian ingat gambar ini sebenarnya kalian tinggal ambil ini aja gitu. Ini main kesetimbangan gaya gitu ya. Nah, tension top ini kalian bisa dekatin aja langsung gitu ya. Nilainya 1,25 AS top FY, terus kalian hitung. Yang bottom ini kalian tinggal 1,25 AS bot FY gitu ya, kalian hitung gitu. Nah, selanjutnya untuk menghitung V kolom, karena di soal di state gitu ya, kontribusi geser balok itu bisa diabaikan gitu ya. Kan harusnya kita menghitungnya ini V kolom itu berdasarkan V beam hinging gitu ya. Jadi karena G geser bisa kita coret gitu ya. Jadi sisa rumusnya ini gitu. Kalian input aja gitu, dapat hasilnya kurang lebih seperti ini gitu. 2089 kN. Nah, yang selanjutnya ini menghitung kapasitas join gitu ya. Nah, untuk menghitung kapasitas join, kalian harus tahu dulu gitu ya. Kapasitas itu rumusnya adalah Vn lambda square root dari FC prime ini dikali AJ gitu ya. Nah, yang AJ ini menentukannya kadang agak ribet gitu ya. Tapi kalian bisa ikutin aja rumusnya gitu ya. Yang pertama BJ ini adalah minimum dari B balok tambah 2X gitu ya. X itu adalah selisih gitu ya. Kalau nggak salah selisih terkecil gitu ya. Koreksi kalau salah, atau selisih terbesar ya. Aku agak lupa gitu ya. Ini kebetulan, oh sorry, ini udah kelihatan gitu. Selisih terkecil benar. Ini selisihnya kan 100 dan 50 ya. X ini adalah selisih terkecil gitu ya. Jadi kalian ambil selisih yang terkecil, hitung dapat 600. BB tambah HC. BB-nya 500 gitu ya. Menempel pada HC kolom gitu ya. HC-nya itu 650. Kalian lihat ini ya, kalian hitung aja gitu yang ini. 1150, BC-nya 650 gitu ya. Ya, B kolom. BC. Ini aku agak lupa dari mana gitu ya. Nanti aku cari tahu lagi. Ntar BB 500 tambah 500, 650. Ini aku agak lupa ya, ini maksimum atau enggak gitu ya. Nanti aku coba cari lagi gitu ya. Tapi intinya setelah kalian mencari BJ gitu ya, kalian cari minimum ya gitu ya. Kalian pakai yang minimum gitu. Karena kalau menghitung kapasitas kan harus konservatif ya. Jadi AJ-nya itu harus yang konservatif gitu. Jadi BJ dikali HJ, HJ-nya ini 650 gitu ya. Kalian nanti bisa dapat luasnya berapa gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Kalian harus cek gitu ya, apakah balok-balok kalian yang menumpu pada kolom ini bersifatnya mengekang atau enggak gitu. Jadi ketika kalian misalnya lihat gitu ya, kita anggap balok longitudinal aja ya, yang transversalnya itu abaikan dulu gitu ya. Nah, ini harus dicek dulu gitu. Ini sifatnya mengekang atau enggak gitu. Jangan langsung ambil lambdanya itu, oh karena dia misalnya dia itu yang eksterior gitu ya, yang seperti ini gitu ya. Langsung ambil 1,2 gitu ya. Bisa jadi salah gitu, karena belum tentu balok kalian itu bersifatnya mengekang gitu ya. Ketika kalian melakukan perhitungan ini harus hati-hati gitu. Jadi kalian cek dulu gitu ya. Nah, B baloknya kan sama aja ya, kiri kanan gitu ya. Jadi hitung sekali aja gitu. B baloknya 500, 0,75 BJ gitu ya. BJ-nya tadi kita udah dapat 600.
Berarti nanti kita tinggal cek itu. Kalau baloknya ini lebih besar gitu ya dari 0,75 BJ, berarti sifatnya mengekang gitu. Nah, karena at least udah 2 balok dikategorikan mengekang gitu ya. Ya udah, lambdanya 1,2 aman berarti kita pakai gitu ya. Baru kita hitung aja VN-nya kita dapat VN-nya segini gitu ya. Nah, untuk V-nya ini kita boleh pakai 0,85 ya. Jangan salah ya. Karena kalau salah nanti kelihatan langsung wah, ketahuan gitu. Jadi untuk V sama dengan 0,85 itu cuman boleh dipakai pertama. Eh, kalau umumnya itu kan V geser itu kan 0,75 ya. Nah, 0,85 ini cuma boleh dipakai kalau untuk perhitungan HBK, kedua untuk coupling beam tadi. Kalau coupling beam-nya itu adalah diagonally reinforced gitu ya. Jadi baru boleh kalian pakainya V-nya 0,85. Nanti kalian dapat hasilnya segini. Oke, oh ternyata cuma ini aja gitu ya. Jadi ini dulu kayaknya ngitungnya juga cepat sih gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih keluarnya yang seperti ini lagi gitu lah ya. Nah, ini tadi ada yang nanya sebenarnya, ini nggak sempat dikerjain juga gitu ya. Tapi mungkin aku bakal coba kasih pandangan aku aja terkait dengan soal ini gitu ya. Ini soal paralel gitu ya. Aku sih nggak merasa ini akan keluar gitu ya, tapi ya jaga-jaga aja gitu kalau kalian mau belajarin gitu ya. Eee, intinya ini disuruh untuk menghitung, apa namanya, VE gitu ya, dan mendesain tulangan geser gitu, dan menghitung geser untuk HBK gitu ya. Kalau yang pertama, untuk estimasi geser pada kolom A dan B gitu ya. Kolom A dan B, ini kan udah ada ya, mau menominal kolom di kolom tepi yang A gitu ya, dan MN untuk yang grid B gitu. Jadi kalau menurutku ini tinggal dihitung aja gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan ini kan ada petunjuknya gitu. Anda perlu mengecek mekanisme apa yang mungkin terjadi gitu. Kan ada 2 ya at least ya kalau untuk kolom gitu ya. Kalian bisa menghitung VE kolom gitu ya, VE kolom. Kalian perlu cek gitu ya. Ini V beam hinging, ya kalian bisa asumsi ini V beam hinging atau V column hinging. Sorry tulisannya agak jelek ya. Tapi intinya itu. Dan terakhir ada VU gitu ya. VU dari analisis atau dari etaps lah ya, kita bilang lah ya, gampangnya gitu ya. VU etaps gitu ya, atau VU analisis struktur gitu. Nah, untuk yang beam hinging dan kolom hinging ini kalian boleh ambil yang terkecil gitu ya. Kalian boleh ambil yang minimum, tapi harus ngambil maksimum dari antara VU etaps dan VU ini, yang minimum ini gitu ya. Jadi kalau dibahasakan gitu ya, VI kalian itu harus max gitu ya, dari min yang beam hinging gitu ya, singkat aja B, dan kolom hinging gitu ya, kemudian dari VU etaps gitu ya, etaps gitu. Jadi kalian ambil maksimal dari yang minimum antara beam hinging dan kolom hinging dan dengan VU etaps gitu. Nah, cuman yang kasus ini aku jujur nggak terlalu tahu. Tadi udah diskusi sama Jovan juga sedikit gitu. Nggak tahu juga pengecek mekanisme yang mungkin terjadi ini maksudnya apa gitu ya. Karena kalau kalian menghitung analisis struktur kan kayaknya agak gimana gitu ya. Mungkin kalau udah ada inflection point, ya nggak tahu juga gimana gitu ya. Cuman kalau aku mungkin bakal hitung 2 aja sekaligus gitu ya. Kan udah ada juga ya, MN kolomnya ini udah pada dikasih gitu ya. Kalian boleh asumsi gitu ya, asumsi misalnya untuk MPR gitu ya, ini didekati sebagai 1,25 MN gitu. Ini boleh gitu ya. Tapi kalian harus state gitu ya, kalian tulis di jawaban kalian gitu ya, kalau kalian menggunakan asumsi-asumsi seperti ini gitu. Ini boleh didekati seperti ini gitu. Atau kalau kalian mau mau hitung nggak percaya juga, nggak apa-apa sih, kalian coba aja gitu, hitung pakai 1,25 FV gitu ya. Tadi aku sempat hitung sedikit gitu ya, kalau ini kan MN-nya itu dikasih tahu untuk balok itu 470 kN/meter ya. Tadi aku asumsi kalau misalnya kedalaman, JD-nya gitu ya, JD-nya kita ambil sekitar 0,8 D gitu ya, 0,8 H gitu. Hasilnya kurang lebih 470 gitu ya. Jadi jadi ya ini harusnya hasilnya udah bener gitu ya. Jadi kalau kalian mau ambil langsung 1,25 MN gitu ya, 1,25 kali 470 harus aman gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan asumsi itu gitu. Jadi kalian udah punya MN balok gitu ya, udah punya MN kolom gitu ya.
harusnya sih nggak ada masalah untuk menghitung V-column hinging dan V-beam hinging gitu ya. Ketinggiannya juga udah tahu gitu ya. Ini pasti 3 meter gitu ya. Setengah-setengah karena dia simetris 3 meter gitu. Lalu untuk nilai momen yang mungkin terjadi di kiri dan di kanan balok. Nilai momen yang mungkin, ini menghitung ampere yang mungkin ya gitu ya. Jadi ya kalau mau cepat ya tadi 1,25 mN tadi gitu ya. Tapi kalian harus definisikan gitu asumsi kalian. Kalau mau lihat lebih lanjut ada di NIHARP 1 gitu ya. Di NIHARP 1 dicantumkan gitu ya. Kalian boleh ambil 1,25 mN lah kurang lebih kayak yang tadi aku sebut gitu. Kalau untuk yang B, di sana kebutuhan tulangan geser untuk balok AB ini untuk desain tulangan geser kayaknya standar lah ya. Kayaknya tadi Jovan udah jelasin juga gitu ya, cara mendesain tulangan geser gitu, jadi nggak akan dibahas. Nah untuk yang C, untuk HBK, nah untuk yang grid B ini, yang interior gitu ya, ini caranya sama kayak tadi gitu ya. Kan kalau di slide sebelumnya, kalian kan udah ada rumus ini ya, rumus ini gitu ya. Kalian bisa cari T topnya berapa, T botnya berapa, V column kalian pakai V beam hinging ya, jangan pakai V column hinging gitu. Karena kalau kalian pakai V column hinging, kan V column hinging biasanya lebih besar, biasanya lebih besar gitu. Kalian mengurangi sesuatu hal yang lebih besar, VN-nya itu lebih kecil gitu. Jadi demand-nya lebih kecil, jadi nggak boleh gitu ya. Jadi harus pakai V-beam hinging gitu ya. Meskipun kalian harus cek juga tadi ya, waktu menghitung yang di soal ini, V-beam hinging-nya lebih kecil nggak gitu ya, buat memastikan aja gitu ya. Untuk interior sama gitu. Nah, tapi kalau untuk yang HBK yang tepi ini aku belum pernah ketemu kasusnya gitu ya. Untuk menghitungnya gimana. Tapi kalau aku ketemu ujian seperti ini gitu ya, kalau aku bakal langsung aja gitu ya. Jadi aku nganggap ini nggak ada di kiri gitu ya. Jadi langsung aja lihat yang ini. Ya. Jadi nanti VJ-nya itu langsung ini dikurang ini gitu. Ya, jadi langsung aja gitu ya. Tapi nggak tahu ya ini boleh atau nggak gitu ya. Tadi belum sempat diskusi juga. Kalau teman-teman mungkin ada metode yang lebih baik gitu ya untuk yang di ujung gitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga gitu ya. Tapi kalau 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 udah mepet ya mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya mungkin seperti itulah ya. Mungkin bisa diskusi juga dengan teman-teman yang paralel gitu ya. Karena ini soalnya nggak, aku nggak tahu juga nih. Ini kayaknya soal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu kali ya. Tapi kurang lebih mungkin approach-nya kayak gitu ya kalau aku gitu. Mungkin bisa dikoreksi juga kalau misalnya salah gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Asistensi tahun lalu boleh di-drop, Bang. Udah di-drop belum ya? Waktu itu udah kasih ke Julio kan ya? Udah. Udah di-share itu yang ada cuman 1 ya kita dapatnya gitu ya. Udah di-share kok di kelas. Cuman ada 1 kita, nggak ada lagi selain itu. Karena Pak Erwin itu baru tahun kita sebelum tahun kita berarti. Baru pas di angkatan 17 gitu. Ada Pak Erwin, Pak Erwin buat soal sendiri kayaknya gitu di situ. Paling ya sama 1 soal lagi, 1 soal tahun lalu yang mungkin nggak dibahas di soal tahun kita, nggak keluar gitu ya di soal kita itu tentang shear wall gitu ya. Untuk menghitung shear friction gitu ya. Mungkin ditunjukin sedikit gitu. Sebenarnya kalian ikutin aja itu ini. Aku lupa, kayaknya aku dulu udah sempet hitung juga gitu. Harusnya hasilnya udah cukup legit lah ya gitu ya. Cuman 1 hal yang aku kayaknya baru sadari juga gitu ya. Dan ini 0,686 PD ini dari mana gitu kan. Dia bilang di sini gitu. Tapi kalau misalnya lihat di sini, penjelasannya ya. Nah, penjelasannya ini gitu. Nggak ada angka 0,686 gitu ya. Dia bilang G tekan neto gitu ya. Nah, kalau kalian bingung gitu ini dari mana, kalian buka gitu ya, desain shear wall gitu ya. Nah, di desain shear wall ini ada gitu, angka 0,686 ini.
Bentar annotate-nya. Ya. Dapat dari mana? Dapat dari kombinasi ini nih. Gitu. Ini kan kombinasi pembebanan ya. 0,9D dikurang EV. EV itu adalah 0,2 SDS kali D gitu ya. Hanya jadinya seperti ini gitu. 0,9 kurang 0,2 SDS. Jadi kalau misalnya besok keluar gitu ya, ya mungkin kalian asumsi aja gitu ya. Tulis aja gitu PD ini harus menggunakan boleh gitu ya menggunakan apa namanya sebutannya tadi gaya tekan Neto gitu ya yang bekerja gitu. Angkanya nggak selalu 0,686 gitu ya. Dulu kayaknya waktu angkatanku termasuk aku juga bingung gitu ya. Tapi baru nggak juga itu ternyata dari SDS gitu. Ya kalian boleh asumsi aja gitu ya. Sewajarnya gitu. Misalnya nilai SDS-nya berapa gitu, kalian ambil berapa gitu ya. Dan untuk menghitung ini kayaknya straightforward gitu ya. Intinya kalian cuma perlu menghitung ini nih, satu rumus ini aja cukup gitu. FY kalian tahu, PD udah dikasih tahu juga di soal gitu ya. AVF kalian bisa hitung gitu ya, semua tulangan yang ada di shear wall kalian gitu ya, baik itu EBK-nya gitu ya, boundary elemennya gitu, maupun tulangan badan gitu ya. Pokoknya semua kalian hitung aja gitu. Dan mu gitu ya, nilai mu-nya gitu. Nilai mu-nya itu kalian ambil dari tabel ini gitu ya. Ini wah nggak di screenshot juga ya. Cari aja lah ya tabelnya di mana ini gitu. Di SNI gitu ya. Nanti dapat lambdanya berapa, udah kalian hitung aja gitu. Jadi ini cepat gitu ya. Yang B, kalian diminta untuk menghitung gitu ya SBE gitu ya, perlu SBE atau enggak gitu. Mungkin di Rextro kalian juga udah sempat ngerjain shear wall gitu ya. Kan ada dua cara ya buat menghitung SBE ini, ada force method gitu ya dan ada displacement method gitu ya. Nah, kalau udah ketemu depth of compression zone ini udah pasti displacement method gitu ya. Jadi udah ada rumusnya gitu, perlu atau enggak gitu ya. Jadi rumusnya itu nih, C lebih besar dari LW ini. Ini bukan ya? Ya, ini. Ya. Jadi kalian tinggal hitung aja gitu. C-nya udah dikasih tahu gitu ya. Kalau misalnya C-nya itu lebih besar gitu dari yang LW dibagi sekian-sekian ini, kalian bisa sajikan bahwa dia perlu gitu ya. Perlu SBE gitu. Perlu special boundary element. Ya pengecekan SBE-nya gampang gitu ya. Paling yang agak sedikit nguli gitu ya, ketika kalian perlu mengecek mana tadi? Hitung dimensi atau penulangan gitu ya untuk SBE-nya. Untungnya menghitung SBE itu sama kayak kolom gitu ya. Jadi kalau kalian lihat gitu ya di pasalnya, SBE itu kalian akan merefer ke pasalnya kolom gitu, confinement kolom gitu. Jadi confinement kolom yang ada ASH1, ASH1 per S1 gitu ya, ASH2 per S gitu ya. Kalian pakai aja gitu yang ada di kolom gitu. Jadi menghitungnya itu benar-benar persis gitu ya, kayak kolom gitu. Kalau di perhitungan ini, nah kurang lebih seperti ini gitu ya. Paling kalian nanti perlu menghitung dulu gitu ya, kira-kira tinggi SBE-nya itu seberapa jauh. Tinggi SBE itu kurang lebih misalnya kalian punya shear wall gitu ya. Nah, misalnya ini gitu ya. Nah, seberapa tinggi gitu kalian perlu SBE-nya gitu ya. Misalnya segini gitu. Lalu untuk HBE-nya ini berapa lebarnya gitu ya. Di shear wall ini kan semuanya gitu. Berapa lebar yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi kalian cari aja. Kalau kalian udah punya data ini, kalian bisa hitung confinement-nya gitu ya. Ini cepat juga sih gitu ya. Saya tinggal dihitung aja gitu. Nah, ini rumusnya yang ada di kanan ini gitu ya. Ntar ini annotate-nya mana sih? Oke. Rumusnya yang ada di kanan ini. Tuh. Nah, ini ASH1, ASH2 kolom punya kan ya. Jadi kalian tinggal pakai aja sebenarnya gitu. Mungkin itu ya buat tambahannya gitu ya. Kalau seandainya keluar gitu ya. Jadi kalian catat aja gitu rumus shear friction ini. Mana tadi? Nah, ini shear friction ini ya. Dengan catatan 0,686-nya ini asumsi gitu ya. Kalian state tuh. Share screen-nya belum kelihatan. Di apa? Yang di PDF ini. Oh, sorry.
Ini udah kelihatan Excel nih. Oh, Udah, sorry. Ya, ini tadi aku udah nunjukin ini gitu ya. Sampai mana tadi? Ya intinya itulah ya. Tadi kayaknya mayoritas sudah dijelasin gitu ya. Cuman ini aku sempat buat Excel-nya aja gitu untuk menghitung. Jadi intinya kalian cek dulu gitu ya sliding share-nya gitu ya. Pakai rumus tadi. Menghitung kebutuhan SBE gitu ya. Kalian hitung aja gitu ya. Ini rumusnya nih ya. Sorry tadi nggak kelihatan kayaknya. Apakah C-nya itu lebih besar dari ruas kanan ini gitu. Nah, datanya udah dikasih tahu. Kalau butuh SBE ya kalian desain gitu. Nah, untuk menghitung panjang SBE yang tadi aku jelasin ini rumusnya gitu ya. Dan HBE lebarnya berapa gitu. Jadi kalau kita lihat cross sectionnya gitu ya. Berapa HBE-nya gitu ya. HBE ya. Lalu kalau kalian udah punya kesimpulan dari dimensi HBE udah kayak kolom biasa gitu ya. Kalian desain aja confinement-nya kayak kolom gitu. Nah, ini rumus ASH1 ASH1 per S dan ASH2 per S dari kolom gitu. Jadi kalian tinggal pakai aja gitu ya. Kurang lebih ini kayaknya udah sama persis. Aku lupa ini sama atau enggak gitu ya, atau dia ada salah ngitung jumlah tulangan, kalau nggak salah yang dulu di asistensi tahun lalu. Coba kita cek ya. Ini bilangnya 10 gitu ya. 10, tapi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Baru 10 gitu ya. Jadi ini tanda tanya nih dulu gitu ya. Jadi hati-hati aja. Harusnya kayaknya 20 gitu ya. 20, baru kalian desain selebihnya gitu ya. Tapi gambarnya ini udah kurang lebih udah bener gitu ya. Buat penulangan ini harusnya udah cukup benar gitu. Paling itu aja. Ada yang mau ditanya? Ini sampai 825 kali ya. Sembari aku coba cari tadi ya yang join tadi ya. Tadi agak kurang dikit bentar. Ini ada yang mau tanya teori atau apa gitu. Kak mau mastiin Kak. Boleh. Untuk HBK berarti emang kalau kita ninjau baloknya berarti itu kan tadi kayak ada gaya-gaya dari tulangannya. Itu asumsinya kayak singly reinforce aja berarti kayak. Walaupun dia double gitu. Oke, kita coba lihat yang tadi ya. Mana ya gambarnya gampang tadi. Di sini ada. Nah, ini. Jadi sebenarnya untuk HBK ini kalau mau dibilang singly reinforced mungkin bukan singly reinforced sih ya. Tapi lebih ke arah bagaimana kita cara mendapatkan nilai VJ ini gitu ya. Jadi nilai VJ ini kan kita asumsinya itu adalah kita potong gitu ya. Di join kita gitu. Jadi baloknya kita potong gitu ya. Kolomnya kita potong gitu. Nah, otomatis kalau kita potong akan ada gaya gitu kan ya. Dari balok ada gaya couple gitu ya, dari compression dan tensionnya gitu. Compression kiri dan kanan gitu ya. Dari atas dia punya V kolom gitu ya. Gaya geser dari kolom gitu. Nah, ini yang terjadi di sini gitu ya. MPR ini kan itu kan sebenarnya gaya couple lah ya, gaya couple dari tension dan CPR gitu ya. Bisa kita asumsikan gini. Dan kalau kita potong di tengahnya lagi, nah ini keseimbangannya gitu. Jadi VJ yang di sini adalah mungkin clear dulu deh. VJ yang ada di sini adalah TPR ditambah ini kurang V kolom gitu ya. Nah, ini tuh CPR ini tuh sama dengan TPR CPRB itu sama dengan TPRB gitu. Ya teorinya kayak gitu sih ya. Karena keseimbangan kayaknya gitu. Jadi kalian asumsinya sama gitu ya. Ya aku nggak tahu ya ini bisa dibilang singly reinforced atau enggak gitu ya.
tapi dalam perhitungannya penurunannya seperti itu gitu. Jadi ada momen couple gitu ya, ada momen couple bener dari tension dan compressionnya, kalian bisa dapat itu nanti untuk VJ-nya gitu. Ini aku agak lupa nih, apa namanya, kenapa CPRB ini langsung TPRB, tapi aku rasa gitu ya, aku rasa ini langsung aja apa namanya, keseimbangan gaya gitu, di titik itu gitu. Momen couple ya gitu ya. Kan kalau kalian punya momen couple gitu ya, bisa buat momen couple gitu. Kayaknya dibuat sama gitu. Kira-kira paham nggak? Paham Kak, paham Kak. Ya, atau enggak mungkin lebih gampangnya statikal ya. Kalau kalian matiin di sini kan kalian dapat gitu ya, TPR dikali lengannya gitu. Kalian bisa dapat MPR gitu. Dan kalau kalian matiin di sini juga dapat gitu. Jadi hasilnya sama gitu. Oke, Ya, mudah-mudahan menjawab lah ya. Oke, bagus, bagus. Ada lagi nggak yang lain mungkin? Atau dari Julio lagi? sebenarnya teori terakhir sih. Boleh, boleh. Kan tadi kan ngebahas diafragma. Mm. Kalau nggak salah dulu waktu kita tutor di kelas sama kakak sama Kak Jovan, ada disinggung kalau flat slab itu sebenarnya nggak bagus gitu untuk gempa. Itu kira-kira kenapa kayak? Oke, menarik. Sebenarnya aku kurang pengalaman juga ya. Flat slab itu nggak bagus untuk gempa gitu ya, masalah itu. Karena tapi yang pasti di Indonesia itu kayaknya belum banyak digemari gitu ya untuk flat slab gitu. Nah mungkin untuk masalah flat slab ini sendiri gitu ya, kalau misalnya kita mau diskusi sebentar, dari yang aku tahu gitu ya sejauh ini ya, kalau kalian punya slab gitu ya, di sini ada sini ada kolom gitu ya, kolom gitu di sini, kolom, kolom, kolom gitu ya. Nah flat slab itu kan nggak punya balok ya dia, biasa nggak ada balok perimeter, nggak ada balok interior gitu ya. Nah, kegagalan yang mungkin itu punching shear gitu ya. Makanya ketika kalian mendesain flat strap ini harus hati-hati sekali dengan punching shear gitu ya. Punching shear ini nanti kan bisa bolong gitu ya. Makanya kan pernah menghitungkan ya punching shear Iya, di pernah. plat dua arah kalau nggak salah ya. Itu ada punching shear. Ini kalian harus cek gitu untuk punching shear gitu ya. Dan untuk yang selanjutnya kenapa dia nggak umum gitu ya? Karena yang pertama flat slab ini nggak diatur gitu di SNI kita kalau tidak salah gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai flat slab, kalian nggak bisa desain biasa gitu. Tapi kalian harus melakukan yang namanya analisis performance based design gitu. Nah mungkin tadi sebelum kelewatan, ini punching shear ini kalian bisa buat kolom kapital gitu ya di bawahnya gitu ya. Jadi ada kepala kolom gitu ya di bawah platnya gitu ya, supaya nggak langsung punching gitu ya, nggak kayak jarum lah gitu ya, nggak kayak pancake gitu ya langsung tekan gitu. Kalian bisa kasih kolom kapital gitu ya, atau kepala kolom lah kurang lebih gitu ya untuk mencegah punching shear ini gitu. Keuntungan dari flat slab ini sebenarnya karena dia nggak ada balok gitu ya, jadi tinggi ruangannya itu pasti lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya banyak keuntungan gitu. Tapi kalau ditanya kenapa nggak baik dari gempa, aku belum melihat aspek lain nggak baiknya dari mana gitu ya. Tapi yang pasti karena ini nggak terlalu diatur, kalau tidak salah tidak terlalu diatur gitu ya, sistem struktural flat slab ini di SNI kita gitu, di ISC juga gitu. Kalian harus melakukan performance based design gitu ya. Jadi boleh aja gitu kalian pakai flat slab gitu ya. Tapi ya kalian harus buktikan gitu dengan performance based design ini gitu. Kalian analisis kalau oke, struktur ini ternyata aman gitu ya. Dan itu mungkin agak panjang gitu ya kalau kita udah bicara performance based design gitu. Mungkin kalau tertarik boleh gitu cari-cari tentang performance based design. Terakhir berarti emang cara sebenarnya selain jenis pelatnya berarti sebenarnya cara akomodasi diafragma yang baik itu emang cukup dari penulangan core dan kolektornya kan berarti kan Kak? Ya biasa diafragma ini kita desain itu tulangan cord gitu ya, yang tadi gitu ya, di ujung-ujung gitu ya. Supaya dia kan sebenarnya diafragma itu mirip kayak balok, cuman bedanya diafragma ini kan karena tidur aja gitu ya. Dan arah gaya gempanya itu dari samping gitu. Sebenarnya kayak balok biasa gitu. Makanya kalian perlu kasih tension and compression cord itu gitu. Dan yang kedua tulangan cord gitu. Nah ada satu lagi namanya tulangan distributor gitu ya.
kalau nggak salah ini untuk mendistribusikan gaya-gaya gitu ya. Ada juga itu gitu. Cuman kayaknya biasa elemen chord collector itu cukup sih gitu ya. Dan mungkin satu lagi ya distributor itu gitu. Cuman aku nggak terlalu familiar ya dengan distributor itu gitu. Oke Kak, makasih Kak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan gitu ya, mumpung masih ada waktu. BC itu lebar kolom yang menumpu di baloknya gitu ya. Nih BC. Makanya tadi langsung ambilnya 650 gitu. Kalau di ini kelihatan nggak sih? Nah nih 650 ini ya. Baloknya menumpu di kolom. Nah, muka kolomnya itu BC gitu ya, 650. Tadi agak sedikit bingung aja karena mungkin HC ini harus agak hati-hati ya. HC itu bukan muka kolom berarti. HC itu adalah yang arah memanjang nih ya. Ya, hati-hati kalau kolomnya persegi gitu. Jadi harus lihat-lihat gitu. Jadi tadi aku rekap dikit lagi ya tadi. Untuk yang B balok ini B yang menumpu gitu ya di muka kolom gitu ya. BC ini lebar muka kolom pada balok yang menumpunya gitu. Tapi HC ini di sebelahnya gitu ya. Jadi ini kebetulan aja nih karena 650 kali 650 gitu ya. Kalau misalnya ini berubah gitu ya, harus hati-hati gitu. Kalian tinggal lihat di gambar ini aja gitu. Ada lagi mungkin mau ditanya seputar perbenjutan ini? Ini tutor terakhir kita gitu mungkin. Nah, ini Brasil atau Kroasia nih? Kroasia kali. Tumben lama tutornya. Ya ini mau lama atau mau cepet nih? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Nggak ada? Udah cukup jelas lah ya. Jelas. Oke. Ya udah, kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan aja buat tutor asistensi terakhir ini gitu ya. Aku mewakili Jovan juga itu mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir asistensi dan mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin buat teman-teman yang buat tugas-tugasnya yang kalau merasa tidak lengkap gitu ya, tolong tetap dikirim aja gitu ya. Terlepas dari berapa minusnya gitu ya, nanti akan kita kalkulasikan gitu ya. Jadi jangan sampai nggak mengumpulkan gitu ya. Karena kalau nggak mengumpulkan nilai kalian udah pasti jelek gitu ya. Jadi pastikan kalian mengumpulkan semua tugas gitu ya. Dan kalau misalnya nanti ada mau ditanya-tanya apa gitu ya tentang perbenjutan ini boleh juga gitu ya. Atau kalau misalnya mau diskusi di luar benjut juga boleh juga gitu ya. Oke, mungkin thank you semuanya. Aku tutup aja buat tutor hari ini. Terima kasih semua.